Kami di sini membuat role play mengenai teori dari Peplau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose 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 with the fans. Pose with the fans. Pada tanggal 26 Desember, datang pasien atas nama Saudara Taufik Hidayat, usia 19 tahun, alamat dari Pagar Ageng. Datang ke rumah sakit dengan keluhan gangguan kecemasan. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, silakan duduk. Selamat pagi Ibu, Bapak. Perkenalkan, saya perawat Elvina yang bertugas di pagi kali ini. Bapak namanya siapa? Kakak saya namanya Taufik, Ya. Umurnya berapa? 19 tahun. Apa keluhan yang dirasakan oleh pasien? Kakak saya tuh sering ngalamin cemas gitu sama emosinya nggak terkontrol. Oh iya. Dan juga dia sering mengisolasi dari dunia luar. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan PPT yang bertujuan untuk mengetahui keadaan umum Bapak. Waktunya sekitar 5 menit. Apakah Bapak bersedia? Bapak maaf boleh dilanjutkannya. Pasien diperiksa tanda-tanda vitalnya oleh petugas rumah sakit untuk mengetahui keadaan umum pasien tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, kemudian pasien diarahkan oleh perawat menuju ruangan dokter spesialis gangguan jiwa. Pemeriksaan selanjutnya, mari ikuti saya ke ruangan dokter. Ini Pak. Ini untuk ruangannya ya Ibu, Bapak, silakan masuk. Silakan masuk. Setelah pasien masuk ruangan, dokter langsung menanyakan keluhan yang dirasakan dan dialami oleh pasien itu sendiri. Selamat pagi, perkenalkan saya Dr. Adis. Keluhan apa yang dirasakan Pak? Bapak, apakah Bapak bisa berbicara mengenai keadaan Bapak sekarang? Apakah keluarga bisa menjelaskan keluhan apa yang dialami oleh pasien? Kakak saya ini sering mengalami kecemasan, Ya. terus emosinya tidak terkontrol dan sering mengisolasi dari dunia luar, Dok. Apakah pasien tidak komunikatif, sering terlihat sedih, adanya perilaku bermusuhan, selalu menghindari, dan sering mengungkap perasaan yang ditolak? Iya Dok, semuanya ada pada perilaku kakak saya. Setelah dokter mengkaji hasil dari pemeriksaan yang telah dilakukan, dokter menentukan diagnosa penyakit pada pasien serta tingkat keparahannya. Baik Bu, sebelum saya memaparkan hasil diagnosa, silakan untuk pasien dibawa dulu keluar ruangan oleh salah satu keluarga ya Bu. Baik Dok. Baik, terima kasih. Setelah pasien keluar ruangan, dokter mulai memaparkan hasil diagnosa kepada keluarga wali pasien. Bu, menurut pengkajian yang saya lakukan, pasien mengalami skizofrenia Bu. Terus apa yang harus saya lakukan untuk menyembuhkan kakak saya, Dok? Pasien bisa melakukan psikoterapi. Saya akan melakukannya kolaborasi dengan perawat ahli jika keluarga setuju. Apakah keluarga setuju? Saya selaku keluarga setuju. Saya serahkan kesehatan kakak saya kepada tenaga ahlinya. Kalau begitu, saya permisi ya, Dok. Ya baik. Waalaikumsalam. Setelah itu, dokter melakukan kolaborasi kepada perawat. Halo Nurse Jidan, silakan datang ke ruangan saya. Ditunggu segera ya. Tidak lama kemudian, masuklah perawat ke ruangan dokter. Baik Dok, ada yang bisa saya bantu? Nurse Jidan, silakan untuk melakukan perawatan psikoterapi kepada pasien atas nama Taufik Hidayat di ruangan psikoterapi. Baik Dok. Baik, silakan. Selamat pagi, perkenalkan saya perawat Jidan yang bertugas pada si pagi. Sebelumnya ini dengan Bapak siapa? Saya Pak Taufik, saya dari Pagar Ageng Pak. Baik, di sini saya akan mencoba bercakap-cakap dengan Bapak. Apakah Bapak bersedia? Iya Pak. Waktu bercakap-cakapnya yaitu 10 menit. Iya Pak.
Kenapa Bapak tidak suka bergaul? Karena saya merasa takut dan cemas, Pak. Cemas karena Karena saya tidak suka bersosialisasi, Pak. bagaimana pendapat Bapak apabila Bapak tidak mempunyai teman? Saya mungkin akan menjadi seperti ini. Saya akan merasa cemas dan kesepian. Nah, Bapak sudah mengerti ya, kalau tidak mempunyai teman akan merasa kesepian dan sedih. Nah, di sini kita akan mencoba Bapak berkenalan. Boleh bisa diawali dengan nama, hobi, tempat tanggal lahir Bapak, tinggal di mana. Coba Pak. Saya Taufik Hidayat, saya dari Pagar Agung. Saya mempunyai 2 orang adik. Hobi saya bermain game. Bagaimana perasaan Bapak? Alhamdulillah pas sekarang saya sudah mengikuti saran dari Bapak. Alhamdulillah saya sudah merasa lebih percaya diri. Saya sudah tidak merasa cemas. Saya merasa lebih percaya diri lagi, Pak. Untuk latihan besok, bagaimana tempatnya atau jam berapa bisa Bapak datang lagi ke saya? Mungkin jam 10 pagi, Pak. Baik Pak, nanti saya akan catat terlebih dahulu jadwalnya. Untuk sekarang, Bapak sudah selesai, bisa langsung keluar. Terima kasih, Pak. Pasien memasuki ruang psikoterapi karena sudah ada kontrak waktu sebelumnya dengan perawat. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak, silakan duduk. Sebelumnya perkenalkan Pak, saya perawat Rifa, saya perawat yang sedang bertugas pada si pagi hari ini. Bapak namanya siapa? Saya Taufik Hidayat. Saya dari Pagar Agung. Umurnya berapa Pak? Saya 19 tahun. Baik, Bapak kemarin sudah melakukan terapi bersama rekan saya dan hari ini terapinya bersama saya gak apa-apa ya Pak, dikarenakan rekan saya sedang cuti. Tidak apa-apa. Baik, bagaimana keadaan Bapak sekarang? Apakah ada keluhan yang Bapak rasakan? Setelah kemarin, alhamdulillah, tapi saya masih untuk mengontrol emosi susu. Baik Pak, sesuai dengan keluhan yang Bapak rasakan, di sini saya akan melakukan teknik relaksasi yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya emosi berlebih di dalam diri Bapak. Untuk waktunya sekitar 15 menit, apakah Bapak bersedia? Jika bersedia, untuk langkah awal Bapak bisa melakukan teknik nafas dalam ya Pak. Sekarang saya contohkan terlebih dahulu. Untuk yang pertama yaitu tarik nafas melalui hidung, tahan 1-3 detik, lalu keluarkan melalui mulut. Untuk langkah selanjutnya silakan Bapak mempraktekannya sendiri. Apakah Bapak bersedia? Silakan. Bapak bisa menariknya melalui hidung Pak. Tahan 1-3 detik, lalu keluarkan melalui mulut. Bapak bisa melakukannya sekali lagi. Tarik nafas melalui hidung, tunggu, keluarkan melalui mulut. Lakukan teknik relaksasi nafas dalam. Bagaimana perasaan Bapak sekarang? Alhamdulillah setelah melakukan relaksasi dari sus, saya sudah lumayan percaya diri, terus bisa mengontrol emosi dan tidak terlalu cemas. Untuk langkah yang kedua, Bapak bisa memikirkan hal-hal yang positif. Contohnya saat Bapak sedang kumpul bersama keluarga atau sedang bahagia bersama keluarga, itu Bapak harus memikirkan itu. Apakah Bapak bisa? Baik, untuk langkah yang ketiga, Bapak bisa menyibukkan diri melalui hal-hal yang positif. Contohnya beres-beres rumah, berolahraga, agar bisa membuat pikiran Bapak lebih tenang lagi, Pak. Jika Bapak sudah sedikit membaik, mungkin terapi hari ini dicukupkan saja ya Pak. Dan untuk langkah selanjutnya, terapi bisa dilanjutkan secara mandiri atau dibantu dengan keluarga. Jadi Bapak tidak perlu datang ke rumah sakit lagi. Dokter juga sudah memberikan resep obat untuk menunjang pemulihan Bapak. Terima kasih karena sudah membantu saya dan mendengarkan cerita saya. Terima kasih sus. Sudah kewajiban saya sebagai tenaga kesehatan untuk membantu merawat pasien. Dan ini untuk resep obatnya Bapak bisa mengambilnya di apotek. Terima kasih sus. Sama-sama. Permisi. Ya.